Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian. Tentunya dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga tetap dalam semangat untuk bertobat dalam masa Prapaskah yang sedang kita jalani ini. Pada hari Minggu pertama masa Prapaskah ini, kita akan merenungkan Yesus yang berpuasa di padang gurun dan dicobai oleh iblis, yang kita beri judul Tawaran Manis dari Iblis. Sebelum Yesus memulai karya perutusannya, sesudah dia menerima permandian oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Dan sesudah menjalani puasa 40 hari itu, iblis datang untuk mencobai dia. Pertama-tama iblis menguji Yesus dengan berkata, "Kalau engkau benar anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Namun Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke satu gunung yang tinggi. Dari sana dia menunjukkan segala kerajaan dunia ini. Dan iblis kembali mencobai Yesus dengan mengatakan, "Segala kerajaan ini akan kuserahkan kepadamu, asal engkau mau menyembah aku." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Dan dari situ iblis berkata, "Kalau engkau benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan menatang engkau dan menyuruh malaikat-malaikatnya supaya kakimu tidak terantuk pada batu." Dan Yesus kembali menjawab dengan, "Ada tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu." Lalu karena segala ujian dari iblis tidak berhasil, dia mundur, namun tetap menanti saat yang tepat. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mencermati cobaan-cobaan yang diajukan oleh iblis, boleh kita katakan cobaan itu memang menggiurkan. Tawaran dari iblis itu memang nampaknya manis dan menggoda. Tetapi Tuhan selalu berhasil menghindari tawaran yang manis dari iblis itu. Coba kita perhatikan cobaan yang pertama. Ketika iblis tahu bahwa Yesus sudah lapar, sesudah berpuasa 40 hari, dan dia menawarkan supaya batu ini diubah menjadi roti. Toh dia anak Allah, dia mampu membuatnya. Iblis mencoba menyerang dari sisi yang sangat mendesak dalam kebutuhan manusiawi, yakni kebutuhan pokok, kebutuhan jasmani. Begitulah juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kebutuhan pokok yang sangat mendesak, kadang-kadang kita tergoda untuk menempuh jalan pintas, menghindari usaha atau kerja keras untuk memperoleh hasil dari kerja kita. Cobaan yang kedua adalah cobaan untuk kekuasaan. Iblis menawarkan memberikan dunia ini dengan segala kerajaannya, asal Yesus mau menyembah Dia. Begitu juga tawaran kepada kita dalam kehidupan sehari-hari.
kekuasaan, pangkat, kekayaan, kedudukan, dan lain-lain itu ditawarkan asal kita mau menyembah atau mendewakan hal-hal yang lain selain dari Allah. Dalam kenyataan sehari-hari, betapa banyak orang yang tergoda untuk mendewakan uang, mendewakan pangkat, mendewakan kedudukan. Misalnya untuk menjadi PNS, orang rela mengorbankan begitu banyak uang. Dan untuk memperoleh satu kursi di pemerintahan atau di legislatif, orang memakai money politik, mengandalkan uang, mendewakan uang untuk sesuatu yang mau dicapai di dunia ini. Godaan yang ketiga boleh kita sebutkan godaan akan kemuliaan. Iblis menyuruh Yesus melompat dari menara Bait Allah supaya orang memuji dia, supaya orang memberi aplaus kepada dia. Dan godaan untuk memperoleh nama, mencari popularitas supaya viral, banyak juga kita temui dalam kehidupan ini. Untuk memviralkan diri, orang kadang-kadang menghalalkan cara, mengesampingkan etiket dan sopan santun dalam kehidupan. Orang tergoda supaya saya bisa dikenal, termasyur, dipuji, menghalalkan cara untuk memperoleh tujuan ini. Ini godaan manis dari sang iblis. Saudara-saudari terkasih, bagaimanakah kita menghadapi dan mengatasi godaan-godaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Tentu kita perlu berguru kepada teladan yang diberikan oleh Yesus. Pertama-tama, Yesus berpegang pada firman Allah. Tuhan selalu mengatakan, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Atau, hanya Allah sajalah yang pantas disembah. Dan yang ketiga, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Namun perlu diperhatikan saudara-saudari, iblis juga kadang-kadang pintar. Bahkan dia juga memakai ayat-ayat dari sabda Tuhan dengan mengatakan, ada tertulis bahwa Allah akan menyuruh malaikatnya untuk menjaga jangan sampai kakimu terantuk pada batu. Namun kita harus tetap bertekun dan bertahan pada prinsip untuk lebih mentaati dan menyembah Allah daripada hal-hal yang lain. Yang kedua, seperti Tuhan Yesus, kita juga membutuhkan pergi ke padang gurun. Merasakan puasa atau kekurangan dengan berpantang dan bertobat. Supaya kita dapat membedakan apa yang menjadi arahan dan bimbingan dari Roh Kudus dan arahan atau tawaran dari iblis. Dalam suasana keheningan, dalam suasana kepekaan, kita dapat membedakan yang mana jalan yang harus kita tempuh dalam berbagai cobaan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah supaya tetap waspada dalam kehidupan kita. Walaupun kita kadang-kadang berhasil menghindar dari cobaan-cobaan yang ditawarkan oleh iblis, tetapi iblis tetap menanti saat yang tepat. Apabila kita lemah atau lalai, di situ kita bisa jatuh. Tuhan kita Yesus Kristus tegas dan tanpa kompromi. Bandingkan dengan manusia pertama Adam
yang sekali digoda atau dicobai, ditipu oleh iblis, langsung jatuh dalam dosa dan mengikuti apa yang menjadi tawaran atau kehendak dari iblis itu. Tuhan kita Yesus Kristus tetap komit, tetap setia pada Allah Bapanya. Itulah keteguhan yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Dan kita saat ini sedang masuk dalam suasana padang gurun ketika kita memasuki masa Prapaskah ini. Berpantang, berpuasa untuk merasakan sedikit bagaimana suasana padang gurun, untuk lebih peka, mengikuti jalan Tuhan dan menolak tawaran-tawaran yang menggiurkan dari iblis. Saudara, semoga masa Prapaskah ini menjadi masa di padang gurun yang membawa kita kepada kemenangan untuk mengalahkan cobaan-cobaan dari setan dan dari dunia ini, agar kita tetap semakin mendekatkan dan mengandalkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hasil dari aksi dan ulah puasa kita ini bisa kita sumbangkan sebagai buah yang berarti bagi saudara-saudari kita yang berkekurangan. Selamat berpuasa. Tuhan selalu memberkati kita dan rahmat-Nya memberikan kesejahteraan, kegembiraan, dan keteguhan iman bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita. Sampai ketemu pada video berikutnya.